Anda masih bersama Dialog Jurnal Pagi membahas mengenai kisruh pendamping dana desa. Masih bersama dengan Pak Muhyiddin. Pak, sebenarnya kalau kita kembali ke tugas pokok dari pendamping dana desa secara lebih detail, mungkin tugas-tugasnya yang pertama apa? Yang pertama tentu dia mendampingi kepala desa, menyusun program-program kerja terkait dengan APBD desa. Jadi bagaimana memanfaatkan dana desa ini secara optimal mungkin, sesuai dengan peruntukannya, sehingga betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini tugasnya ini. Nah, supaya jangan sampai, kan di situ ada tugas pokoknya, seperti dana desa ini dimanfaatkan untuk kepentingan infrastruktur dan lain-lain. Lebihnya itu boleh ke sini. Nah, inilah yang harus diarahkan oleh pendamping ini. Oke, itu yang paling utama. Yang paling utama. Selain itu, tambahannya? Ya, bagaimana jangan sampai terjadi hal-hal yang menyimpang dari masalah ini. Jadi pendamping desa itu betul-betul bisa memahami, bisa mengetahui bahwa prinsip daripada pelaksanaan anggaran desa ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi dia membimbing masyarakat tata cara pelaksanaan, kemudian jangan sampai terjadi umpama ada dana desa. Ini dikontraktualkan ke pihak ketiga. Ini nggak bisa. Kita mau dana desa ini dimanfaatkan oleh desa, kemudian dipekerjakan oleh masyarakat di pedesaan itu sendiri, sehingga betul-betul uang ini bergulir di tengah-tengah masyarakat di pedesaan itu untuk mengembangkan perekonomian desa itu. Nah, selama ini apakah tugas dari pendamping dana desa ini sudah sesuai berjalannya atau? Jadi masih ada hal-hal lain. Ada bahkan kalau menurut temuan kami di Komisi 5 ada beberapa daerah-daerah itu masih melakukan memberi pekerjaan kepada pihak ketiga. Ini kan yang tidak dibenarkan. Nggak perlu lagi. Ya, ini yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Inilah tugas-tugas daripada pendamping desa itu. Jadi pendamping desa itu harus betul-betul punya wawasan untuk membangun desanya. Berarti apakah dana desa selama ini tidak bisa tersalurkan 100% juga seperti itu? Ya, salah satu itu, Pak. Karena dana desa itu kan bisa disalurkan kalau dia sudah melalui APBD. Jadi ditransfer dari pusat, kemudian melalui pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah kabupaten membuatkan perda bahwa ini dana desa nanti sudah masuk sekian, kemudian desa mengajukan proposalnya. Nah, inilah tugas pendamping desa ini. Pada saat mengajukan proposal itu diteliti, sudah sesuai dengan ketentuan, baru boleh turun. Oke. Nah, ini kan berarti laporan sudah banyak masuk ya, Pak? Ya. Langkah selanjutnya dari Komisi 5 bagaimana? Jadi langkah kami kalau nanti ini, karena kami sekarang ini masuki reses mulai hari ini, ya tentu nanti pelaporannya kita akan rapatkan kembali di Komisi 5, mendengarkan laporan tim yang berkunjung ke desa-desa dan beberapa kabupaten. Kalau memang nanti itu kami teman-teman dari Komisi 5 tidak memuaskan dan masih banyak hal-hal seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa surat masuk ya tentang tata cara rekrutmen yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini kami nanti mungkin bisa membuatkan satu panja ya, panja untuk mengetahui persis. Kalau panja itu kan bisa mengundang siapa saja. Sehingga kita bisa secara terbuka nanti bisa melihat bahwa di sini yang harus kita perbaiki, di sini yang harus kita lakukan. Terutama menyangkut masalah rekrutmen ini. Supaya tidak dimanfaatkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Artinya bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang punya kompetensi untuk itu. Karena masyarakat kita ini masih banyak yang tidak punya pekerjaan. Kita ketahui bahwa memang belum optimal ya. Tahun kemarin itu kita baru bisa merekrut kurang lebih 21.000. Oke. Ini ya. Apalagi nanti tahun 2016 ini kan dana desa ini naik menjadi 47,7 triliun. Yang bisa dibagi kurang lebih hampir 480 sampai 500 juta ke atas. Tiap desa. Ini tiap desa, Pak. Nah, ini kalau kita lihat sekarang tidak semua desa itu mendapatkan pendamping. Nah, ini nanti kalau sudah pendampingnya tiap desa, Anda bisa membayangkan bahwa ada 74.000 pendamping di seluruh Indonesia. Wow. Itu untuk desa, belum untuk tingkat kabupaten, belum untuk tingkat pusat. Dengan gaji yang cukup untuk hidup, saya kira ini sangat potensial sekali dan sangat strategis sekali dalam rangka membangun bangsa yang lebih bagus, yang muncul program-program yang baik dari desa, sehingga betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat kita di pedesaan ini. Ya, itu harapannya ya. Sekarang kita terhubung dengan penelpon, ada pemirsa dari Palu, Bapak Roli. Selamat pagi, Pak. Silakan tanggapannya. Selamat pagi, Pak Roli dari Palu. Ya. Silakan Pak, langsung saja tanggapannya.
Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, saya hanya ingin mengomentari tentang pendampingan desa. Pertama, saya melihat ini dari birokrasi di tingkat pusat ya. Birokrasi tingkat pusat itu yang menangani desa menjadi tiga dirjen, sehingga ini menjadi kacau, menjadi tumpang tindih. Kemudian pendampingan desa ini di level terlalu banyak jenis pendampingan di desa. Ada pendamping lokal desa, ada pendamping desa di kecamatan, terus ada tenaga ahli di kabupaten, sehingga ini tidak jelas tupoksinya masing-masing. Menentukan pendamping lokal desa itu jadi tumpang tindih antara pendamping lokal desa dan pendamping desa yang di level kecamatan tadi. Jadi saya pikir pendamping lokal desa itu dihapus saja, cukup aja pendamping desa saja. Terlalu banyak jenis pendampingan yang ada, jadi semakin kacau di level di kecamatan. Ada yang di level kecamatan ada namanya pendamping desa, kemudian di level desa ada namanya pendamping lokal desa. Jadi maksudnya satu untuk semua gitu Pak ya. Kalau permasalahan di tempat Bapak sendiri bagaimana? Kenapa Pak? Kalau di tempat Bapak sendiri ada permasalahan apa mengenai pendamping dana desa ini? Kalau saya melihat mereka tidak jelas tupoksinya, khususnya antara pendamping lokal desa dengan pendamping desa. Saling mengharap. Mereka tidak, kalau khususnya contohnya ya, kalau di satu kecamatan itu dia mempunyai 10 desa, itu ada pendamping desanya ada 2, pendamping lokal desanya ada 3. Ada 3. Oke. Jadi itu mereka saling tidak jelas apa yang mereka kerjakan. Jadi tidak saling Tidak ada itu kerjanya komunikasinya. pendamping desa, ini pendamping. Sudah dilaporkan belum Pak? Itu cuma saya analisa saja, melihat keadaan di lapangan begitu. Dilaporkan juga Jadi boleh Pak, selama ini ngomong saya wakil rakyat tidak di sini kok. Iya, saya cuma melalui media sosial mengkritisi. Baik, terima kasih Pak Roli sudah bergabung bersama kami. Kita ada satu penelpon lagi yang akan bergabung. Selamat pagi dengan Pak Tono dari Bekasi. Selamat pagi Pak Tono. Selamat pagi Pak. Silakan komentarnya. Iya Pak, sebetulnya kalau mau jujur nih, itu kan sudah ada pendamping yang Paskal yang cukup proporsional dari 2005 dan 2006 itu dari P2KP Pak. P2KP. Lalu? Iya, itu kan sudah teruji, sudah segala macamnya. Cuman kayaknya rata-rata Pemda menolak karena itu nggak bisa diatur, Pak. Nggak bisa diajak kompak. Lalu? Iya, itu nggak bisa diajak kompak untuk bermain dengan dana-dana itu, Pak. Berarti dalam artian ini sudah tepat ya selama... Itu sangat tepat sekali P2KP pendampingannya itu. Ya, pendampingannya itu adalah sesuai dengan aturan yang ada dan tidak bisa diatur-atur. Itu kalau itu udah cukup pengalaman dari 2006 sampai sekarang. Itu sangat bagus sekali Pak, dan itu sangat dipercaya oleh orang desa. Lalu kalau Bapak melihat mengapa sampai bisa muncul ada dalam tanda kutip kisruh seperti ini? Karena gini Pak, karena rata-rata Pemda itu untuk merekrut pendamping yang kira-kira bisa dikerjasama dalam kutip kerjasama yang baik dengan Pemda gitu Pak. Kembali lagi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tono. Jadi sebaiknya menurut saya itu tenaga Paskal dari P2KP itu sangat teruji sudah 6 tahun Pak. 6 tahun, 10 tahun malah. Baik, terima kasih. Sangat dipercaya. Ya langsung Pak Muhyiddin tanggapannya, mungkin yang Palu terlebih dahulu tadi Pak Roli. Jadi kalau saya lihat kalau dari Palu itu kan pendamping itu tumpang tindih. Ya sih ada betulnya juga. Karena memang ini begini, tupoksinya mungkin sudah jelas, tapi kemampuan orang-orang yang ditunjuk tadi menjadi pendamping itu belum terlalu maksimal. Sehingga terjadi merasa kekuasaan itu ada sama dia, tarik-menarik.
Nah, inilah yang dikatakan oleh Pak Ruli tadi, bahwa ini seharusnya tidak perlu ada di kecamatan. Cukup yang ada di desa, nanti melapor. Jadi jangan terlalu banyak pendamping, akhirnya nanti yang banyak ini justru membuat birokrasi baru yang bisa membuat ini tidak bisa tercapai, sasaran tidak bisa tercapai. Karena dilihat dari sisi tadi itu profesionalismenya, kompetensinya, dan lain-lain. Ini yang paling berbahaya. Saya kira ini cukup bagus sekali, ini masukan yang bagus sehingga nanti kita bisa berdiskusi dengan teman-teman di kementerian. Jangan terlalu banyak birokrasinya, dananya sudah terbatas, cukup satu malah kalau menurut saya tiap desa itu harus ada satu. Jangan tiap desa beberapa desa digabung, ini justru dari sisi kemampuan kompetensi saya masih kurang yakin. Mungkin karena ini faktor keuangan ya, tetapi kita harapkan ke depan kita akan mendorong supaya betul-betul pemanfaatan dana desa ini bisa maksimal dengan pendamping tiap desa, tiap orang. Ini jauh lebih bagus dengan rekrutmen kader, rekrutmen pendamping secara profesional, transparan, akuntabel. Ini yang harus kita lakukan. Oke, itu yang tanggapan terhadap yang kemudian yang kedua, yang dari Bekasi, saya kira sama dengan apa yang saya katakan tadi. Itu beliau menyatakan ada pendamping P2KP. Memang ini udah lama. Sama dengan yang tadi itu PNPM, pendamping ini kan dia sudah profesional banget. Kenapa kita tidak memanfaatkan ini juga anak-anak bangsa yang punya kemampuan, punya sertifikat, akuntabilitas. Ya kita tinggal lihat kalau ada masalah-masalah di desa kita ganti. Tapi tidak semua dari sekian puluh ribu orang. Kalau ini kita manfaatkan jauh lebih bagus, Pak. Karena dia sudah punya pengalaman dari sudah berapa tahun. Sudah menang makan asam garam. Sudah menang asam garamnya. Dan orang desa sudah banyak memahami. Dan orang desa bisa menilai bahwa ini yang bagus, ini yang tidak. Kalau kita terjunkan ada komplain dari masyarakat, saya kira bisa saja kita ganti. Nah selama ini kalau yang berjalan proses rekrutmen itu siapa sih Pak yang mengontrol? Apakah dari kementerian? Dari kementerian kan? Atau dari kabupaten? Dari kabupaten prosesnya ada. Jadi ada dua tata cara rekrutmen itu. Dia harus mendaftar secara tertulis ke kabupaten. Kemudian dia juga mendaftar secara online di kementerian. Ini kan juga aneh ini. Nah nanti siapa yang menentukan? Ke kabupaten ke provinsi. Provinsi nanti dicocokkan yang online tadi itu dengan yang tertulis. Jadi nggak satu pintu sebenarnya. Nah ini kan agak merepotkan juga ini. Disinilah bisa terjadi hal-hal yang kurang seperti tadi yang kecurigaan-kecurigaan dari teman-teman yang ada itu. Kalau SK pengangkatannya sendiri siapa yang tanda tangan kalau begitu? Iya Kemendes. Dari Kemendes. Iya dari Kemendes. Jadi selama ini kalau boleh dibilang ada kemungkinan besar bahwa intervensinya berasal dari situ juga? Ya saya kira itu bisa saja terjadi. Sehingga itu saya katakan tadi, kami di Komisi 5 untuk menelusuri ini tentu kita harus membuat panja. Ada celahnya lah ya. Ada celahnya. Sehingga nantinya pada saat rekrutmen untuk masyarakat yang akan datang, karena ini makin tahun depan mungkin lebih besar. Bisa saja sudah tiap desa bisa mendapatkan 1 juta, 1 miliar sesuai dengan amanat undang-undang desa. Kalau sekarang kan masih mendapat kurang lebih hampir 500 juta sampai 600 juta. Tahun 2015 itu kurang lebih 280 sampai 300 sekian. Ke depan amanat undang-undang desa itu harus 1 miliar. Kalau sudah 1 miliar tentu lebih kompleks permasalahannya. Nah, inilah yang perlu kita benahi ke depan ini. Baik. Nah berbicara mengenai syarat-syarat ideal seorang pendamping dana desa tadi akan kita bicarakan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.